Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kuasa-Nya pada pagi hari ini. Saya tadi sempat baca-baca untuk Sulawesi Barat, kalau saya tidak salah di kisaran 3, sekian Pak ya. Itu cukup tinggi kalau dibanding Sulawesi kita, kalau saya tidak salah ketiga tertinggi, gitu Pak ya. Sejumlah langkah-langkah strategis perlu dilakukan agar kekhawatiran tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap perekonomian di Kabupaten Pasangkayu. Ayo kami ucapkan terima kasih. Acara high level meeting TPID hari ini sungguh berkesan. Baik, izin Bapak dan Ibu. Jadi di sini kami dari Bank Indonesia izin secara singkat nanti kami akan menyampaikan berbagai informasi terkait beberapa hal, utamanya tentunya terkait inflasi ya. Jadi menggarisbawahi tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait inflasi. Bahwa Bapak dan Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa inflasi ini menjadi hal yang penting sekali untuk kita seriusi. Kenapa demikian? Karena pertama ya, yang paling dasar, inflasi itu menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya. Apalagi kalau melihat tren inflasi juga keamanan tentunya. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ini menjadikan pengendalian inflasi ini menjadi top priority Pak. Top priority. Buktinya apa? Buktinya Mendagri pada hari Senin kemarin itu sudah menyampaikan bahwa beliau itu mendapat arahan langsung dari Presiden RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi inflasi setiap minggu. Kan setiap Senin pagi juga menyelenggarakan rakor pengendalian inflasi perekonomian nasional. Kita bersyukur di tengah kondisi ketidakpastian global, perekonomian nasional kita masih tumbuh mencapai 5,72%. Ini relatif meningkat ya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 5,44%. Kalau dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional kita itu utamanya disupport oleh kinerja atau pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan juga ekspor. Dan ini terkonfirmasi juga dari neraca perdagangan kita yang itu sumbangsinya itu mencapai 56,30%. Bagaimana dengan kita? Pulau Sulawesi, satu Sulawesi itu kontribusinya terhadap bantuan nasional itu pangsanya mencapai 8,24%. Ini katanya dari BPS tuh, kami kutip dari BPS. Jadi demikian potretnya. Artinya apa? Artinya kalau bicara perekonomian nasional memang karena share paling besar masih di Jawa, otomatis naik turunnya perekonomian di Jawa akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional. Meskipun kita komposisi ataupun sumbangsihnya belum sebesar Jawa, naik turunnya di Sulawesi yang share-nya mencapai 8,24%, ini tentunya juga akan sangat menjadi perhatian kita semua, sehingga tentunya kita berharap perekonomian Sulawesi, khususnya Sulawesi Barat juga dapat terus meningkat. Nah, di Sulawesi ini secara umum kita tumbuhnya itu 7,11%, kalau nasional kan tadi 5,76% kalau dari sisi PDRB, ADHB atas tenaga berlaku. Oke, next. Nah, setelah tadi kita bicara nasional, bagaimana dengan Sulawesi Barat? Nah, untuk Sulawesi Barat kita juga bersyukur di tengah ketidakpastian global dan juga nasional ini kita masih dapat tumbuh di triwulan 3 tahun 2022 ini mencapai 3,39%. Year on year itu artinya periode laporan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, year on year.
Jadi secara tanggungan di Sulawesi Barat itu mencapai 3,31%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Barat, saya hormati Kepala Bapeda dan Kepala OPD Kabupaten Masangkayu, yang saya hormati perwakilan dari perbankan Kabupaten Masangkayu. Kami juga ada dari tim dari BPS, kebetulan ada tim dari statistik distribusi yang memang menangani inflasi di provinsi, Bapak Freddy Takaya, dan yang teman-teman sekalian, ada Ibu Lura, oh iya, Ibu Salma, ini menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini IHK ini merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung inflasi. Jadi perubahan harganya itu dari waktu ke waktu bisa inflasi ataupun deflasi. Jadi tidak pasti inflasi, bisa saja ada penurunan harga sehingga menimbulkan deflasi. Seperti yang di bulan Oktober itu secara mantuman itu untuk inflasi Mamuju, tidak bukan Sumbar, maaf, inflasi Mamuju karena kota ikannya baru Mamuju itu deflasi 1,4% secara mantuman meskipun secara year itu naik 5,26%. Nah, inflasi ini sendiri itu kecenderungan naiknya harga terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nah, kenapa inflasi penting? Mungkin akhir-akhir ini di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten Sulawesi Barat, bukan hanya Sulawesi Barat juga, mungkin di provinsi marak diadakan pertemuan tentang inflasi apa seperti yang Pak Gor tadi sampaikan. Di Majene juga sedang diadakan high level meeting oleh pemerintah daerah setempat. Sebelumnya juga sudah dilakukan di kabupaten-kabupaten yang lain. Kenapa inflasi penting? Karena indikator ini dapat memberikan informasi tentang dinamika perubahan harga. Jadi inflasi ini memberikan gambaran perubahan harga. Nah, selain itu juga saya lanjutkan. Ini laporan indeks perkembangan harga minggu 4 Oktober. Ini dirilis oleh, ini masih dalam rilis, tapi selanjutnya anggaran tersebut akan dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Diskusinya dilanjutkan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi oleh Ibu Kepala BPS Masangkayu. Untuk ini kalau ada yang bertanya dipersilakan dalam gambar babak pertama 3 orang dulu. Ya 1, 2, 3. Ya oke.